Bapak jangan sampai menjelek-jelekan nama Kiai Abdurrahman Wahid, Pak. Nggak mungkin saya menjelekkan beliau, Pak. Justru saya memahami apa yang dilakukan Gus Dur itu adalah jalan tengah gitu ya, karena beliau memahami betul bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar itu kan anti terhadap Israel. Tetapi di sini saya ingin membedakan antara Yudaisme dan Israel itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Rabbi Yakub itu kan dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat ya, apa yang terjadi pembantaian di Jerman itu tidak terjadi di tanah air kita. Nah, itu kan bagi generasi saat ini itu penting, Be. Gitu loh. Paling enggak kan itu menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Ya betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Lalu masalahnya gimana? Masalahnya adalah kok di Indonesia? Lah, lalu masalahnya apa kalau ada di Indonesia kan gitu? Karena ini apa hubungannya? Kontraproduktif, Pak. Baik, Babe Aikal, kita adalah Yahudi itu adalah Israel. Tahan dulu, Babe, silakan, Mbak Moni. Ya, jadi kalau ditanya apa hubungannya, kenapa harus di Indonesia, boleh nggak saya kasih tunjuk satu gambar? Saya izin ya, saya kasih perlihatkan mengapa ini ada relevansinya dengan Indonesia. Sambil diperlihatkan ke kamera, Iya. Mbak Monik. Ini adalah film yang saya bikin tentang seorang bayi Yahudi yang diselamatkan oleh keluarga Indonesia di Belanda. Bayi Yahudi ini disembunyikan selama 4 tahun. Yang menyembunyikan keluarga Jawa ini, babysitternya itu orang Muslim, Mima Saina. Nah, orang ini masih hidup, dan karena dia diselamatkan, disembunyikan, akhirnya menjadi dokter paru terkenal di Amerika. Namanya Alfred Munzer. Nah, relevansi lain dengan konteks kita di Indonesia, kenapa museum Holocaust itu boleh ada? Edukasi Holocaust itu penting. Lihat ini. Anda bisa melihatnya di Google Image. Anak-anak muda memberikan salam seperti Hitler. Apakah ini bisa diterima di Indonesia? Anda bisa lihat, ada mobil dengan stiker simbol swastika Nazi di Indonesia. Di Bandung ada kafe bertema Nazi. Coba, kita nggak ada hubungannya. Jadi alasan ini jadi boleh membuat museum Holocaust, begitu alasan ini? Indonesia bisa mengglorifikasi Hitler, mengglorifikasi Nazi, karena tidak paham ideologi Nazi adalah anti-Yahudi, anti-Semitisme. Bukan anti-Yahudinya juga yang bisa diedukasi, tetapi juga anti terhadap orang lain itu tidak boleh. Ini saya sampaikan ya. Agama yang lain pun tidak boleh. Monik, ini sekaligus ditanyakan ke MUI karena MUI tadi mendesak untuk ditutup museum Holocaust di Makassar. Itu saya tidak setuju. Soal penyelamatan mesti diluruskan sedikit. Saya tidak setuju karena ini mungkin MUI tidak tahu. Ini selagi ada Pak Amir Syah, silakan ditanyakan. Nah, MUI bisa melihat ini pernah ada patung Hitler, patung lilin di Jogja. Patung lilin dipakai untuk selfie. Coba bayangkan, dan itu setelah dikecam dunia baru ditutup. Enggak, ini Mbak dan Mas Andro. Anda bisa lihat anak-anak remaja memberikan salam dengan bendera Indonesia loh. Iya, ini cuma satu gambar, lalu menjustifikasi pembenaran sebuah museum. Itu kan enggak, maaf ya saya bilang, Mbak Monik ini terjangkit disability thinking loh ya. Cuma satu poin kemudian menjadi ini. Kalau mau lihat poin itu yang utuh. Babe, kita kasih kesempatan Pak Amir Syah, Babe, untuk menanggapi itu, Babe. Boleh kita dengar suara MUI? Silakan. Pak Amir Syah. Pak Amir Syah. Ya, baik. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan di Sulawesi Utara ini, menurut hemat saya, ya, termasuk pembangunan yang tanpa izin, ini sekali lagi ya, secara prosedural menurut saya sangat cacat prosedural ya. Kalau tadi dikatakan pribadi tidak perlu izin. Nah, ini kan lagi-lagi menurut hemat saya sikap yang gegabah, sikap yang menurut hemat saya itu sikap yang sangat-sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pak Amir Syah. Ini pertama, dan yang kedua, substansi museum ini juga menurut hemat saya tidak relevan. Kenapa? Karena kontraproduktif dengan apa yang terjadi pada sejarah yang ingin dijelaskan ya di dalam museum ini. Indonesia punya sejarah sendiri ya. Kenapa tidak sejarah Indonesia yang dibangun di Indonesia? Karena banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia yang justru menurut hemat saya tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia.
Jadi jangan sampai kita ini miskin sejarah, kemudian kita seolah-olah menganggap bangga sejarah luar itu, ya, tapi kemudian ini membuat sejarah kita sendiri, kita ahistoris terhadap sejarah Pak kita. Mirza, tadi Ya, bahkan Mbak Moni ya. menganggap bahwa nampaknya MUI ini yang kurang paham, Pak. Ya, jadi begini ya, saya kira apa yang disebut oleh narasumber sebelumnya, ya, termasuk ilmu dianggap tidak paham, saya kira terbalik ya. Kita sudah sangat memahami sejarah Indonesia ini. Bayangkan Indonesia ini berdiri ya atas perjuangan para ulama, para kiai, para santri, ya, sehingga apa? Tanpa memikirkan jiwa raga, ya, dikorbankan untuk mendirikan negara ini. Nah, sekarang negara sudah berdiri, negara dari Sabang Merauke sudah berdaulat, maka kedaulatan negara ini seperti pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea pertama tadi, ya, semua penjajahan dunia ini harus dihapuskan. Karena sikap dari Yahudi yang masih menjajah Israel ini, menurut hemat saya, bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam kondisi semacam itu, masa iya mau dipertontonkan di masyarakat Indonesia? Ini kan namanya aneh ini ya. Menurut saya tidak masuk akal ini. Di luar nalar akal sehat kita ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi, menurut hemat saya, ini harus ditolak. Ya, sekali lagi, karena bertentangan dengan secara prosedural pendirian Holocaust ini. Terima kasih. Iya. Oke. Ini yang saya mau garis bawahi dalam catatan demokrasi kali ini, ada nuansa seolah-olah yang dibangun kita memusuhi Yahudi. Dan Monik dengan bangganya membeberkan satu orang Islam yang menyelamatkan Yahudi. Mbak Monik, tahun 623 Nabi Muhammad membentuk 47 pasal perjanjian yang namanya Perjanjian Madinah. Di situ membela dan melindungi Yahudi. Tahun 636 Umar bin Khattab membentuk Wa'dal Umariyah yang di situ melindungi sinagoga dan Yahudi sekaligus Kristen dan salibnya. 1183 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat perjanjian Ramallah yang melindungi Yahudi yang ada di Palestina dan melindungi gereja, sinagoga, semuanya. Jadi jangan pernah ajarkan kami dalam hal melindungi masyarakat dan umat. Kita nanti dengarkan juga Gitu. suara dari DPR, dari Pak Mahfud Sidik. Bentar. Artinya yang saya mau sampaikan, tidak perlu mengatakan umat Islam seolah-olah memusuhi Yahudi. Yang jelas di negara ini sesuai dengan pembukaan Babe. UUD 45 tidak menerima Ini sepertinya ingin Babe. komentar semua ini, Kita Pak tahan Ahmad dulu. Nurholis Ya. Tahan dan dulu ya, Pak. Ibu Moni. Kita tahan dulu, Bapak dan Ibu. Sesaat lagi kami akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami.